Pernahkah kamu berpikir, mana yang lebih cepat membeku? Air panas atau air dingin? Secara logika, pasti air dingin kan? Air panas kan harus melewati suhu air dingin dulu sebelum akhirnya membeku. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, dalam kondisi tertentu, air panas justru bisa membeku lebih cepat? Kedengarannya aneh, kan? Tapi fenomena ini nyata, dan bahkan punya nama. Efek Pemba. Nama ini berasal dari seorang siswa SMA di Tanzania bernama Ernesto Pemba. Pada tahun 1963, saat sedang membuat es krim di kelas memasak, ia sadar bahwa campuran es krimnya yang masih panas membeku lebih cepat di dalam freezer daripada campuran temannya yang sudah dingin. Gurunya awalnya menertawakannya, tapi rasa penasaran Pemba membawanya untuk terus bereksperimen. Akhirnya, ia bersama seorang profesor fisika, Dr. Dennis Osborne, berhasil mempublikasikan penemuan ini secara ilmiah pada tahun ke-1969. Tapi, cerita tentang fenomena ini sebenarnya sudah ada jauh sebelum Pemba lahir. Filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles pernah mengamati hal serupa. Ia menulis bahwa jika orang ingin mendinginkan air dengan cepat, mereka akan meletakkannya di bawah sinar matahari terlebih dahulu. Bahkan, ilmuwan seperti Francis Bacon dan Rene Descartes juga mencatat pengamatan serupa. Jadi, Ernesto Pemba bukanlah orang pertama yang menemukannya, tapi dialah yang berhasil membawa fenomena ini ke panggung sains modern. Jadi, bagaimana mungkin air panas bisa membeku lebih cepat? Sampai sekarang, para ilmuwan pun masih memperdebatkan penjelasan pastinya. Tidak ada satu jawaban tunggal, melainkan beberapa teori yang mungkin bekerja secara bersamaan. Mari kita bedah satu persatu. Teori pertama adalah penguapan. Coba bayangkan, saat kamu memanaskan air, akan ada uap yang keluar kan? Nah, penguapan ini mengurangi massa total air. Semakin sedikit massa air yang harus didinginkan dan dibekukan, tentu prosesnya akan semakin cepat. Jadi, wadah yang awalnya berisi air panas akan memiliki lebih sedikit air saat akan membeku dibandingkan wadah air dingin. Logis kan? Teori kedua berkaitan dengan gas terlarut. Air dingin cenderung memiliki lebih banyak gas terlarut, seperti oksigen dan karbon dioksida, dibandingkan air panas. Saat air dipanaskan, gas-gas ini akan terlepas. Kehadiran gas terlarut ini ternyata bisa sedikit mengubah titik beku air. Dengan lebih sedikit gas terlarut, air yang telah dipanaskan mungkin bisa membeku pada suhu yang sedikit lebih tinggi, sehingga mempercepat prosesnya. Teori ketiga, dan ini sedikit lebih rumit, adalah tentang konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan panas melalui pergerakan fluida. Pada air panas, perbedaan suhu antara bagian atas dan bawah wadah lebih besar. Air yang lebih hangat dan kurang padat akan naik, sementara air yang lebih dingin di permukaan akan turun ke bawah. Pergerakan atau arus konveksi ini menciptakan distribusi suhu yang lebih merata di seluruh wadah, sehingga proses pendinginan menjadi lebih efisien dan cepat. Sebaliknya, pada air dingin, arus konveksi ini tidak sekuat itu. Kemudian, ada juga faktor lingkungan sekitar. Jika kamu meletakkan wadah air panas di atas permukaan es di dalam freezer, panas dari wadah bisa sedikit melelehkan es di bawahnya. Ini menciptakan kontak termal yang lebih baik antara wadah dan permukaan dingin freezer, sehingga perpindahan panas menjadi lebih efisien. Sebaliknya, wadah air dingin mungkin hanya duduk di atas lapisan es atau embun beku yang justru bertindak sebagai isolator, memperlambat proses pendinginan. Teori yang lebih baru dan cukup menarik melibatkan ikatan hidrogen dalam air. Air H2O terdiri dari molekul-molekul yang saling berikatan melalui ikatan hidrogen. Saat air dipanaskan, beberapa ikatan hidrogen ini meregang dan menyimpan energi. Saat air mulai mendingin kembali, ikatan-ikatan ini melepaskan energi yang tersimpan, yang bisa mempercepat proses pendinginan dan pembentukan kristal es. Ini seperti sebuah pegas yang ditekan lalu dilepaskan. Ia akan kembali ke posisi semula dengan lebih cepat. Penting untuk diingat, efek Pemba tidak selalu terjadi. Fenomena ini sangat bergantung pada banyak kondisi, seperti suhu awal air, bentuk wadah, volume air, dan bahkan jenis air yang digunakan. Kadang berhasil, kadang tidak. Inilah yang membuatnya begitu misterius dan menarik untuk diteliti. Jadi, apakah ini bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Mungkin tidak untuk semua situasi. Misalnya, jangan pernah mencoba menuangkan air panas
ke dalam freezer yang penuh dengan makanan beku, karena bisa merusak makanan dan membuat freezer bekerja lebih keras. Tapi, ini adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana sains bisa penuh dengan kejutan. Sesuatu yang tampaknya bertentangan dengan intuisi kita, ternyata bisa dijelaskan dengan prinsip-prinsip fisika dan kimia yang kompleks. Eksperimen ini juga sangat mudah untuk kamu coba sendiri di rumah. Kamu hanya butuh 2 wadah yang identik, air panas dan air dingin. Pastikan volume airnya sama persis. Letakkan keduanya di dalam freezer secara bersamaan dan periksa secara berkala mana yang membeku lebih dulu. Mungkin kamu akan terkejut dengan hasilnya. Jangan lupa untuk berhati-hati saat menangani air panas. Ya, kisah efek Pemba mengajarkan kita untuk tidak takut bertanya dan selalu penasaran. Apa yang dimulai dari pertanyaan sederhana seorang siswa SMA bisa memicu perdebatan ilmiah selama puluhan tahun. Jadi, jika kamu menemukan sesuatu yang aneh atau tidak masuk akal, jangan ragu untuk menyelidikinya. Siapa tahu, kamu bisa menjadi Pemba berikutnya. Jadi kesimpulannya, apakah air panas bisa membeku lebih cepat dari air dingin? Jawabannya adalah, ya, dalam kondisi tertentu, hal itu bisa terjadi berkat kombinasi faktor seperti penguapan, gas terlarut, konveksi, dan dinamika ikatan hidrogen. Dunia sains memang selalu punya cara untuk membuat kita takjub. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini menambah wawasan baru buat kamu. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.